Viva Mandiri adalah agen travel di Indonesia yang melayani ibadah haji dan umroh plus maupun biasa yang telah memiliki izin PPIU atau penyelenggara perjalanan ibadah umroh nomor 97 tahun 2020. PT Mubina Viva Mandiri berdiri pada tanggal 7 Mei 2007. Lokasi kantor PT Mubina Viva Mandiri ini sangatlah strategis, yakni di Jalan Pendopo nomor 28A Desa Sembayat, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Pada PT ini mengutamakan kepuasan pelanggan dalam bidang jasa umroh maupun haji di tengah persaingan bisnis umroh dan haji yang ada di Kabupaten Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya berkesempatan bertemu dengan Pak Tauhid yang memiliki biro travel ini. Nah, di sini saya akan sedikit bertanya tentang strategi pemasaran yang ada di biro travel ini. Yang pertama, saya akan bertanya tentang sejarah berdirinya biro travel. Iya, berdirinya awalnya saya cuma jadi pemasaran dari biro travel Fatma Medica, itu Fatma Tour. Miliknya adalah Mbak Yu, saya sendiri Baji Fatoma. Setelah tahun berapa itu meninggal, 2016 kalau tidak salah, beliau meninggal. Akhirnya setelah meninggal, sebagai penerus estafetnya ke anak-anaknya. Pada saat keberangkatan setelah meninggalnya itu ada keluhan dari masyarakat yang dibawa atau para jamaah yang pernah dibawa. Kalau ini putra-putranya itu tapi sudah yang mengawal adalah putra-putranya. Dari keluhan mereka itu saya tetap mencari jamaah, tapi dari mereka menanyakan siapa yang berangkatkan berikutnya. Saya tetap ngomong sama para masyarakat itu, anaknya dia tidak ingin, karena kekecewaan yang kemarin pelayanan yang saat didampingi oleh ibunya dengan pelayanan saat didampingi anaknya itu sudah beda jauh. Akhirnya disitulah kejenuhan masyarakat dan harapan masyarakat. Saya disuruh buat sendiri, mendirikan travel sendiri. sedangkan kalau saya mendirikan barang tentu kami kan harus bersaing. Saya tidak mendirikan, saya gabung, saya sebagai pemasar saja, pemasaran di daerah Gresik. Travelnya, kalau grupnya grup Arogo, kalau untuk travel yang berizin itu bisa dulu Panglima Express, sekarang Mubina, dan yang akan datang mungkin global bisa. Itu sebagai secara formalitas. Itu cabangnya nomor berapa, Pak? Ini pemasaran saya enggak, karena cabang Mubina itu kan banyak. Mubina itu seluruh Indonesia sudah banyak sekali, dan cabang satu Gresik itu ada cabang, sudah ada di yang. Jadi saya menjadi kantor pemasarannya yang cabangnya di Lamongan. Yang cabang pemiliknya adalah Gus Biru, menantunya dari Gus Ali Masuri. Dan saya di sini di Gresik adalah pemasaran utama dari mereka. Jadi rekan muslim. Pak, negatif dan dampak positif ketika adanya pandemi terhadap biro travel ini, Sangat berdampak sekali. Pada saat itu tahun 2019 saya ada program keberangkatan tanggal 7 tahun 2020. Saya manasik tanggal 1. Saat dekat itulah tanggal 27 Februari 2019 ditutup. Sampun manasik ya, Pak? Sampun. Tinggal berangkat. Tinggal berangkat saja kurang 1 minggu atau 8 hari. Ditutup tanggal 27 Februari, jadwal kami adalah tanggal 7 Maret 2020, yaitu selisihnya berapa hari itu ditutup. Justru sangat merugikan bagi kami. Itu dampak negatifnya ya sangat banyak. Pertama, jamaah kami ada yang sepuh, karena jamaah kami itu banyak kalangan sepuh-sepuh. Karena setiap keberangkatan itu saya dan istri saya pasti mendampingi, karena sepuh-sepuh itu lah. Sampai 2
karena pandemi itulah akhirnya ada jamaah yang sudah meninggal, kesehatannya sangat kurang. Yang kedua juga sama, efeknya juga ekonomi, penghasilannya kan juga akhirnya juga kurang, tidak ada kegiatan. Nah itu apanya yang positifnya? Positifnya kita nganggur. Mungkin ada positifnya lagi itu sedikit, karena jamaah kalau saya di tempat saya itu kan kadang-kadang orang itu kurang kan, saya masih semua. Ada yang belum bayar itu saya masih, karena sudah keberangkatan sudah semua tapi masih belum. Nah ada keuntungan positifnya itu, hanya tertunda itu akhirnya saya bisa menilai orang itu masih bayar ini, saya bayar. Andai kata pergi berarti saya rugi. Ya kalau dibayar itu bisa batal sekarang. Andai kata nanti ya saya berangkat, tidak ada, artinya banyak negatifnya daripada positifnya dalam masalah pandemi COVID itu. Terus yang sudah meninggal katanya itu berapa ya? Ada pengganti dari keluarga. Pengganti Ya. dari keluarga. Karena pada saat kebetulan yang meninggal itu ada 3, yang 2 dari saudara saya sendiri dan yang 1 orang lain. Kalau saudara saya sendiri itu pun juga masih belum dibayar. Saya yang lunasi. Jadi nanti saya ganti keberangkatan untuk anak-anak. Tapi saat ini sampun itu Sampun. Kemarin keberangkatan awal tanggal 14 Maret 2022 dari Bandara Juanda, tapi agak mahal. Akhirnya karena pandemi itu banyak aturan, banyak resiko yang harus kita tanggung, ada karantina dan lain sebagainya, sehingga biaya itu semakin kasihan mereka. Jadi biasanya saya sebelum pandemi itu paket bintang 5 cuma saya hargai itu cuma 31 juta. Setelah pandemi yang kemarin ada tambah 9 juta, itu pun tidak paket bintang 5. Ini itu gambar umroh apa? Ini kalau saya haji saya tidak menabung di sini, langsung di pusat di Lamongan, di KPI hanya. Karena kalau saya terima haji, tanggung jawabnya saya tidak ada nantinya, karena umur kan juga 55, sedangkan jemaah haji yang itu kan sampai umur 33 tahun, 55 tambah 33 umur 88. Mungkinkah saya masih umur panjang? Andai kata umur panjang, berjalannya seperti apa? Nah itu kan nanti masih resiko dan punya tanggung jawab. Berarti kalau haji itu langsung ke KPI Ya, langsung saya akan ke sana. Apalagi Terus untuk kelebihan dan kekurangan dari Indotravel ini kelebihan dan kekurangan. banyak dikenal masyarakat. Kalau yang dikenal masyarakat, kelebihannya saya adalah ramah, dan selama ini travel yang saya tahu masih belum ada travel memberangkatkan didampingi sepasang. Kalau biasanya kalau yang dampingi satu-satu, karena itu adalah dari perwakilan travel, iya kan, satu PL. Kalau laki-laki ya laki-laki, kalau perempuan ya perempuan. Tapi saya sejak mulai berdiri dan bergabung saya dengan Gus Birul, setiap keberangkatan pasti saya dampingi dengan istri saya. Itu kelebihannya. Kedua, kekurangannya memang kami masih gaptek. Jadi misalkan seperti komputer dan lain sebagainya, saya tidak secara maksimal menggunakan fasilitas media. Terus untuk visi misi saya dan tujuan saya adalah membantu jamaah agar tidak ditipu sama travel yang tidak bertanggung jawab. Misalkan harga itu kadang-kadang dibongkarkan. Sebenarnya kalau dihitung seperti saya tadi bintang 5 ya, enggak ya. Itu kalau di Safira atau di Armina karena nama besar, itu harganya kan sekitar 39. Kenapa saya bicara 31? Karena untungnya yang kami ambil nggak terlalu besar.
dan mereka-mereka yang sudah punya nama besar untuk mencari jamaah itu menyebarkan seperti apa itu ya, mediator, mencari jasa-jasa itu, dan satu jamaah dia bisa kasih 1,5 juta sampai 2 juta. Nah, padahal pada prinsipnya produk itu berapapun biaya yang dikeluarkan untuk dia pasti dimasukkan biaya untuk jamaah. Jadi beban itu kan akhirnya ke jamaah. Jadi kami setiap keberangkatan sering kita sama Safira, satu hotel sama Safira di Bulmenja misal. Tapi setiap saya tanya pada saat itu ada yang 39, ada yang 40, itu sama-sama paket bintang 5 dan tempatnya satu hotel juga di gereja. Saya sendiri 31. Bahkan jamaah saya suruh di Zam-Zam ini semuanya bintang 5. Kalau makan itu saya suruh tanya semua jamaah kalau masih dan paket saya ini masih kurang murah, masih ada yang di bawahnya, nanti tak turunkan. Tapi tidak ada. Semua bilang katanya selisihnya antara 7 juta, 8 juta. Ada yang 10 hari aja dari Bandung itu selisihnya sudah 8 juta sama saya. Itu. Jadi misi saya memang sama-sama bantu jamaah, kami juga dibantu. Andai kata saya dapat jamaah banyak juga saya termasuk nantinya bisa gratis sama istri, ya kan? Tapi jamaah juga bahas sama-sama. Kita juga merasa dibantu. Tapi nih harganya meskipun beda tapi kualitasnya sama kayak yang ini. Cuman orang itu kadang-kadang orang yang dia nama besar, tapi orang desa-desa nggak ada nama besar. Itu bagi mereka-mereka yang sudah kelas menengah ke atas. Tapi memang kalau orang nama besar itu tadi yang pelayanan juga bagus. Yang repot itu setengah-setengah tapi mengikuti yang besar. Harganya dimir-mirkan tapi pelayanannya juga beda. Apalagi terus yang terakhir untuk strategi pemasaran yang diterapkan di Biro Travel itu kayak misal strategi pemasaran pakai brosur. Itu cuma kadang-kadang aja. Saya dulu awalnya memang menggunakan brosur, tapi tidak bisa efektif. Kita apa ya? Kalau saya ngomong sepanjang-panjangnya brosur atau sepanjang-panjangnya tali masih panjang mulut. Jadi pemasaran saya sebenarnya adalah dari mereka-mereka yang pernah ikut saya. Jadi mereka-mereka yang ikut saya itulah yang bercerita kepada mereka-mereka yang nyambangi. Dari mereka-mereka yang ikut itulah keterangan-keterangan yang tidak mungkin dibohongi, ya kan? Dari itu mereka membawa temannya, membawa saudaranya, dibawa ke sini. Dan dari mereka membawa ke sini, tidak sia-sia juga saya masih memberi tip atau fee, walaupun tidak banyak, sebanyak mereka-mereka yang punya nama besar. Yang dulu masih saya kasih 500 setiap jamaah yang mereka bawa. Saya tidak ingin mereka membantu kami juga dia sia-sia. Jadi bisa kami berikan, tapi tidak banyak karena memang kami ambil untungnya tidak banyak. Terus untuk kayak strategi pemasaran lewat online saat ini saya daftarkan di Google. Web. Iya, ada orang Google ke sini itu didaftar tanpa biaya saya. Kadang-kadang itu mereka juga telepon dari apa informasi itu. Tapi yang jelas biasanya yang banyak memang dari mereka yang pernah ikut travel. Itu yang paling banyak. Yang kedua adalah amanah. Itu yang harus dipegang. Amanah itu kalau selisih dari dunia. Jadi kita amanah, ramah. Istilah kita kan menjual jasa, bukan menjual barang kan. Menjual jasa berarti kita jadi pelayan, bukan kita yang dilayani. Jadi kenapa kita kok mendampingi kedua-duanya? Karena yang sepuh itu pasti harus digandeng. Kalau nggak digandeng kasihan. Dan istri itu siap. Alhamdulillah istri itu orang yang sabar, juga sama orang-orang sepuh mereka juga senang. Makanya kalau di rata-rata jamaah itu sampai sekarang udah banyak jamaah sepuh yang punya.
Ya harapan kita tetap harapan itu harus sukses terus, dan kita juga diberikan kesehatan tetap bisa saling bantu sama jamaah. Kalau ada orang tanya ya tetap saya sampaikan, walaupun sampai nggak ikut ke travel kita, sampai jangan mau ditipu. Artinya sampai itu kalau umroh tanyakan hotelnya di mana, pesawatnya apa, itu harus direct atau transit, karena dari itu selisihnya banyak Pak. Sekarang dari pesawat Saudi dan Garuda agak mirip, tapi kalau sudah pakai transit sekarang itu lebih murah lagi, dan tidak akan nyaman mereka itu kalau transit. Iya, lebih lama gitu. ya, lebih lama tapi nggak lebih ribet Mbak. Turun ganti pesawat lagi, itu masih nunggu sekitar 4 jam 5 jam. Karena travel nggak mau ambil resiko, misalkan transit ke Malaysia, nggak mungkin dia langsung program tiket langsung beli, karena kadang-kadang di sini delay, sana sudah harus masuk naik kan Pak, apa itu hangus. Makanya kalau jamaah sudah nyampe baru dia cari tiket. Kalau nggak gitu rugi. Kadang-kadang misalnya kejadian semacam itu juga sering. Sini delay 2 jam, ya kan? Padahal sana selisihnya nanti 2 jam, akhirnya kan nggak bisa. Sana hangus. Itu makanya kalau saya nggak pernah transit sejak berdirinya. Berarti langsung Direct, kalau nggak direct Madinah, setidak-tidaknya di Jeddah, tapi dari Surabaya langsung ke Madinah atau dari Surabaya langsung Jeddah. Ya dari strategi kuno Masian, ya memperhatikan mereka. Jadi kalau ada keluhan di sana, kita langsung kita bisa mendengarkan, dan kita berusaha untuk bisa memuaskan mereka. Dan satu lagi yang tidak mungkin, ya bisa mungkin dilakukan, tapi selama ini yang saya lakukan, setiap pemberangkatan pasti saya adakan pesta-pesta kecil. Jadi misalkan tragedi orang NU, misalkan malam Jumat di Madinah, saya ambil satu malam Jumat, kadang-kadang kita ajak tahlil bersama, kita buat makan-makan bersama. Madinah, ya mungkin kadang-kadang di Makkah juga 1 kali, gitu. Kadang cuma 1 kali. Itu yang tidak dilakukan lagi. Jadi mereka itu seakan-akan kekeluargaannya sangat kental. Dari penjelasan tersebut, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa PT Mubina Ar-Raudhah tersebut menggunakan strategi pemasaran dari mulut ke mulut. Jadi selain itu, bukan hanya dari mulut ke mulut saja yang digunakan atau yang diandalkan oleh PT Mubina, tapi beliau juga menyebarkan brosur kemana saja. Jadi akan tetapi strategi dari mulut ke mulut itu menjadi andalan dari PT Mubina Ar-Raudhah itu. Jadi strategi dari mulut ke mulut oleh jamaah yang telah mengikuti ibadah umroh atau haji di situ, maka itu menjadi review yang sangat berpengaruh untuk PT Mubina Ar-Raudhah tersebut. Nah, buat kalian yang ingin mengikuti ibadah haji atau umroh, sebaiknya menurut saya mengikuti PT Mubina Ar-Raudhah tersebut. Kenapa? Karena selain memiliki kualitas yang baik, akan tetapi mereka juga memiliki pelayanan yang sangat baik. Di PT Mubina Ar-Raudhah tersebut pelayanannya sangat ramah, mengutamakan keramahan, kenyamanan, dan juga keamanan oleh jamaah di PT Mubina Ar-Raudhah tersebut. Selain itu, mereka juga memiliki budget atau harga yang sangat cukup murah, dan kayak kualitasnya juga seperti yang bintang 5, seperti kayak hotel dan pesawat dan semua kayak fasilitas yang ada di PT Mubina Ar-Raudhah tersebut memiliki kualitas yang sangat baik, seperti yang
biro travel haji yang kayak yang memiliki nama yang tinggi atau memiliki nama yang baik itu di PT Mumin Ar-Raudhah juga memiliki kualitas yang baik dan harganya terjangkau gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.